Hai guys, gimana kabarnya? Balik lagi bersama saya Jeb. Maaf semuanya, Mimin upnya lama karena lagi ada ujian. Jadi ya Mimin sibuk buat belajar. Jadi belum sempat buat upload video. Oke, udah cukup basa-basinya. Saya tidak ingin waktu berharga dari teman-teman terbuang sia-sia karena menonton video saya. Jadi langsung ke videonya. Cerita dimulai yang menampilkan suasana siang hari yang terang. Di sana Lord sedang mendeteksi apakah ada penjaga di dalam sana. Setelah mendeteksi bahwa penjaga di dalam sana hanya orang biasa, ia bergumam, "Baik sekali, orang-orang yang berada di dalam sana hanyalah orang biasa." Dengan kecepatan yang dia miliki, dia melesat maju dan langsung memukul penjaga yang sedang bersih-bersih. Penjaga itu pun tumbang seketika. Kemudian teman dari pria itu memanggilnya. "Tuan, sudah beres belum? Sudah saatnya kita membereskan lantai bawah." Setelah Lord mendengar suara orang memanggil dengan cepat, dia berubah menjadi orang itu dan bersikap seperti penjaga itu. Kemudian mereka pergi ke ruang bawah tanah. Lord bergumam, "Lantai 1 dan 2 untuk penjaga bagi penjahat ringan dan tingkat selanjutnya adalah penjahat berat." Tapi sepertinya mereka tidak cocok membantu rencanaku. Kemudian Lord refleks melihat ke arah pintu yang panjang dan besar. Setelah orang itu pergi, Lord kembali berubah dan menghampiri pintu besar itu. Mencoba untuk membuka formasi pintu itu. Untuk formasi ini, jika Lord hanya melewatinya, mungkin kesulitannya akan mudah 10 kali lebih kecil dalam sekejap mata. Setelah Lord membuka formasi dari pintu itu, dia bergumam, "Setiap sel di penjara ini ternyata pisahkan beberapa meter dan bagaimanapun ini adalah lantai 4 di bawah tanah. Bahkan jika membuat gerakan seharusnya tidak masalah kan?" Tiba-tiba ada kakek-kakek yang sok jago. "Hei orang kecil, kamu dikirim dari atas ya? Tugas ini sangat berat bagi orang lemah seperti kamu." Karena malas mendengarkan suara dari kakek itu, dia langsung ke intinya. "Ceritakan identitasmu dan kekuatanmu. Jika kekuatanmu bagus, mungkin aku bisa mengeluarkanmu dari tempat ini," ucap Lord. Dan bapak-bapak itu pun mencoba untuk melihat tingkat Lord. Kemudian dia sangat-sangat terkejut karena Lord memancarkan aura Rana Sentiang. Karena Pak Tua itu terlalu lama menjawab pertanyaannya, dia pun akan segera pergi. Karena tidak mau hoki 1 tahunnya hilang seketika, dia mengatakan, "Aku adalah tetua Tanah Suci Tianxi. Namaku Yuande, tahap akhir setengah kaisar, dan aku telah di sini selama 700 tahun." Setelah tahu asal muasal dari Yuande, ia langsung menghancurkan selnya dengan satu gerakan. "Layani aku selama 10 tahun dan aku akan membebaskanmu. Jika tidak, aku akan tetap di sini," kata Lord. Setelah Yuande setuju menjadi pelayan dari Lord, Lord memulai proses penghapusan teknik penyegel dari tubuh Yuande. Di dalam proses pelepasan itu banyak sekali kilat-kilatan yang muncul. Dan proses pun telah selesai. Dan Yuande resmi menjadi pelayan Lord selama 10 tahun. Dan Lord mengatakan, "Namaku Ye Bei. Panggil saja Tuan Muda. Jangan khawatir, aku akan membebaskanmu setelah 10 tahun." Walah, ternyata namanya Ye Bei. Baru tahu, Mimin. Kita tetap panggil Lord atau nama aslinya. Kalian bisa komen di bawah, nanti saya akan lihat. Lanjut. Lord dan Yuande pun pergi untuk mencari barang-barang bagus yang lain. Dan juga banyak tahanan yang telah lama berada di sana. Melihat Yuande yang bisa keluar, mereka menanyakan, "Hei, gimana caranya kamu bisa keluar? Bantu kita juga dong. Apa ada lantai 5 di penjara ini?" "Tidak Tuan, penjara ini hanya memiliki 4 lantai saja." Setelah beberapa menit mencari, akhirnya mereka bertemu dengan tempat yang mungkin orang yang ada dalamnya sangat-sangat OP. Membuka formasi dari pintu itu, Lord menanyakan, "Bagaimana kau ada di sini?" Kemudian wanita itu menjawab, "Keluar atau aku akan meratakan Tanah Suci Tianxi. Akan aku ratakan dengan tanah." Dia sangat familiar dengan suara orang yang berbicara dengannya. Ketika dia tahu siapa orang yang berada di depannya, wanita itu pun menangis bahagia. Saking senangnya, dia langsung memeluk Lord dengan sangat erat. Dia bilang, "Guru, aku datang dengan sukarela." Mendengar bahwa dia datang dengan sukarela, Lord langsung memarahinya. Kemudian sistem muncul. Master menemukan murid keempat dari 108 murid.
Karena melihat bahwa hadiahnya sangat-sangat menggiurkan, dia sangat-sangat senang. Apa bisa menyalin kekuatan orang lain? Dia bertanya, mengapa guru bisa berada di sini? Kemudian Mimin gak tahu apa yang mereka bicarakan. Seketika udah itulah yang terjadi. Ekspresi Mimin seperti emot batu. Lord memerintahkan wanita itu untuk menerobos ke alam kaisar dalam waktu 10 hari. Setelah mereka berkeliling di penjara surgawi cukup lama, pulihkan diri kalian setelah keluar dari sini. Tanah Tianxi, selanjutnya kalian dapat menikmati hadiah besar yang akan aku berikan kepada kalian. Di sana ada penjaga, entah pelayan atau penjaga, saya pun tak tahu. Mohon maaf, Tuan, Anda berasal dari keluarga mana atau di sekte mana? Saya perlu melaporkan ke atasan, ucap dari orang itu. Dengan sedikit aura intimidasi, ia bilang, aku tidak berasal dari keluarga manapun. Aku hanya datang ke sini untuk bersenang-senang. Karena Lord mengeluarkan aura intimidasi, orang itu membiarkan Lord masuk. Murid Lord mengatakan kepada Lord, agak sulit nih kata-katanya. Guru, kenapa tidak langsung kita bantai aja mereka? Sabar. Buru-buru amat. Tenang, nanti kita bantai, ucap dari Lord. Kita harus menunggu mereka semua berkumpul biar mudah dibantai. Karena nama dari wanita ini belum ditunjukkan di chapter-chapter ini. Kita panggil Mbak Ungu. Ini nama sementara. Nanti kalau udah ketemu baru Mimin pakai. Tapi guru, pihak lain memiliki 3 kaisar agung yang berada di pihak mereka. Dengan wajah polosnya, Lord menjawab, Kaisar Agung, apakah itu kuat? Lord kembali melanjutkan perkataannya. Kalian berdua itu punya bakat tinggi. Tunggu waktu aja. Kalian ke ranah kaisar. Jadi kenapa kalian harus takut sama mereka? Takutlah sama Tuhan, ucap dari Lord. Para cecunguk dari alam kaisar pun kini telah tiba. Dan juga ada mempelai laki-laki dan perempuan. Hah? Kok ada yang aneh ya? Dari arah kanan ada cambukan yang dilancarkan oleh Lord. Dengan tampang yang agak ngeselin, Lord mengatakan, Excuse me, dia orangku. Ambil ya. Karena rindu yang amat dalam terhadap gurunya, dia pun agak menangis. Karena tidak terima calon istrinya memeluk orang lain, Mas-mas ini melancarkan teknik api cinta membara. Karena dia belum pernah dipeluk oleh si cewek. Hanya dengan tepisan kecil, dia dengan mudah menipisnya. Hanya dengan orang yang mirip dengan Lord juga ikut menyerang. Dan serangannya meluncur sebelum serangan itu mengenai Lord. Serangan itu dihalangi oleh pedang yang dilemparkan oleh Tai Bai. Mereka berempat turun ke bawah. Ya ke bawah lah, masa ke atas? Kan gak mungkin. Bagus, semuanya telah datang. Ini adalah hadiah yang akan aku persiapkan untuk kalian, ucap Lord. Setelah Lord mengatakan hadiah yang akan dia berikan, mereka semua berpose seperti seorang pahlawan. Kami akan membiarkan yang masih ingin hidup selama 10 detik. Mereka pun lari kocar-kacir karena peringatan dari Mbak Ungu itu. Karena masih tidak terima wanitanya disentuh oleh Lord, dia langsung maju untuk menyerang Lord. Dengan sigap, Mbak Ungu langsung memasang badan untuk melindungi Lord sambil mengeluarkan wajah yang mengerikan. Dan mas-mas yang agak mirip dengan Lord juga ikut menyerang. Dengan tangkisan ringan dari Mbak Ungu, serangan itu tidak sampai kepada Lord. Aku tidak menyangka kau bisa menahan beberapa seranganku, kata si Mas KW. Kemudian Mbak Ungu menyandra orang itu. Jangan bergerak. Jika kau tidak mau tanganku terpleset dan mematahkan lehernya. Mereka sedikit terkejut karena ancaman dari Simba. Ia mengatakan dengan remehan, apa kalian pikir bisa pergi dari sini dengan membawa Sandra? Karena dia tidak percaya dengan ancaman dari Mbak Ungu, Lord langsung membantainya dengan kekuatan petir yang membuat mas rambut hijau jadi abu dalam sekejap mata. Mereka pun syok berat karena Lord berani membunuh tuan muda mereka. Karena melihat ponakannya mati di depan matanya, dia langsung berniat untuk membunuh Lord di tempat. Dia mengeluarkan teknik tangan misterius untuk langsung membunuh mereka semua. Seperti tidak takut kepada siapapun, kecuali kepada Tuhan, Lord menggunakan teknik hukum ruang. Kemudian Mbak Ungu mengeluarkan teknik Under Charger One
Ketika dia menggunakan teknik itu, langit sedikit demi sedikit mulai gelap. Dari dalam portal, dari dalam dari dalam portal itu muncullah kepala-kepala undead yang keluar dari dalam portal itu. Ketika orang yang berasal dari tanah suci ingin membunuh Mbak Ungu, datang tiba yang menghalangi mereka berdua. Satu demi satu, mereka telah mendapatkan lawan bertarung masing-masing, dan Lord tidak mau ketinggalan. Dia mengeluarkan sebuah tungku besar untuk meningkatkan kekuatannya. Orang-orang pun bergosip, mustahil, dia pasti bukan manusia. Dia pasti seorang alien, titisan lemon. Dia memaksakan menaikkan kultivasinya secara paksa. Pada akhirnya, Lord telah resmi menerobos ke ranah Kaisar. Oke, cukup sampai di situ dulu video dari Mimin. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga mohon maaf jika banyak kebisingan di dalam video ini.